Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bersama saya Romo Agus CSSR. Hari ini saya mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Dia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, mengalami kebutaan, tidak melihat apapun itu peristiwa atau pengalaman yang paling tidak diharapkan. Pengalaman yang tidak mengenakan tentu saja. Kita dapat membayangkan saudari-saudara betapa bahagianya seseorang yang penglihatannya dapat kembali pulih. Dari tidak bisa melihat menjadi melihat dan mengamati segala sesuatu dengan jelas dan terang. Hari ini kita mendengarkan dalam perikop Injil Markus ketika seorang buta dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus memegang matanya, memegang mata orang buta itu, meludahi matanya dan sekali lagi meletakkan tangannya atas mata orang itu. Dan sebagai dampaknya adalah perlahan-lahan penglihatan orang buta ini menjadi pulih. Walaupun sebetulnya saudara-saudari Yesus dapat saja menyembuhkannya sekejap dengan jamahan atau seketika. Tapi Yesus berproses dengan si buta, orang yang mengalami kebutaan itu. Ia diantar secara bertahap, perlahan-lahan untuk disembuhkan, dan dengan demikian saudari-saudara, dia semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi, melalui perikop ini saudari-saudara, kita bisa melihat pentingnya sebuah proses mengenal Tuhan, proses beriman. Segala sesuatu memang butuh proses, dan Anda harus belajar mencintai, mengikuti, menjalankan proses itu. Kita lihat juga Yesus ketika mengajar para murid misalnya dalam bagian Injil yang lain saudari-saudara. Dia menyampaikan poin-poin ajarannya itu kepada para murid secara bertahap, walaupun ia kadang menghadapi ketidakpahaman mereka, lamban hati dan sebagainya. Tapi Yesus sabar. Ia berproses bersama para murid. Demikian juga saudari-saudara, pemahaman kita akan Yesus itu merupakan suatu proses bertahap. Butuh waktu, butuh banyak pengalaman, dan dia akan
bertahap di dalam proses, dia tidak akan berhenti, dia tentu membutuhkan sebuah ketekunan. Anda yang dibaptis menjadi Kristiani, menjadi Katolik, tidak dengan serta-merta seluruh ajaran kekatolikan, tradisi Katolik Anda tahu. Anda butuh proses, bahkan untuk dibaptis saja. Anda harus ikut pelajaran katekumen 1 tahun. Untuk menikah Anda mengikuti proses, ada kursus persiapan perkawinan dan macam-macam persiapan, baik administrasi maupun persiapan-persiapan batin yang harus dilewati. Tidak ada yang terjadi seketika. Begitulah iman kita kepada Tuhan pun bertumbuh di dalam proses. Tidak ada yang seketika menjadi orang kudus. Dia juga mengalami sebuah proses. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, selain itu, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa untuk mengerjakan mujizat penyembuhan ini, Yesus mengantar si buta ini keluar kampung agar tidak disaksikan oleh banyak orang. Maka ketika penglihatan si buta sudah pulih, dia disuruh oleh Yesus untuk pulang ke rumahnya tanpa memasuki kampung. Apa maksudnya? Tampaknya di sini, saudari-saudara, kita melihat letak kesederhanaan dan kerendah hatian Yesus. Sebab Yesus tidak menghendaki kehebohan, tidak menghendaki popularitas, tidak menghendaki viral dan macam-macam. Ia tidak mau dipuji karena perbuatan baik. Tapi dia ingin mengantar orang untuk semakin mengenal Allah, semakin beriman kepadanya. Mari saudari-saudara, kita menjalani seluruh proses hidup ini sebagai juga suatu proses untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, proses untuk terus bertumbuh dalam iman dan semakin banyak berbuah di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa peduli. Yang buta Engkau buat melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan kepada kami semua Kau sampaikan kabar baik. Seringkali kami tidak sabar dalam berproses, namun hari ini Engkau menunjukkan kepada kami bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Bukan hasil yang tiba-tiba yang akan membuat banyak orang terkagum-kagum yang Engkau pilih, namun sebuah proses untuk semakin bertumbuh, semakin melihat, semakin mengenal Tuhan. Moga-moga dalam seluruh hidup ini kami tekun menjalani proses untuk berakar dalam iman, proses untuk bertumbuh dalam persaudaraan dengan siapapun, dan semoga juga proses itu membawa kami untuk semakin berbuah di dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.